hari ini saya ada di kawasan Tengger, di Bromo Tengger, tepatnya di Desa Wonotoro, Kecamatan Sukabura, Kabupaten Probolinggo. Ya, kalau menurut GPS, saya sekarang ada di ketinggian 1893 meter. Tapi kalau menurut lokasi yang di-share oleh Google, saya ada di ketinggian 1926 meter. Yang mana yang betul, wallahu alam. Ya, jadi daerah ini kadang mengingatkan saya pada Gayo, orang-orang berkain sarung di sini, dan juga meniru kalau sore-sore menyalakan api seperti sekarang. Nah, kita lihat ini ya, sebelah sana yang berkabut karena memang tinggi sekali. Ini mungkin kalau ditampilkan bahkan lebih tinggi dari Lubuk Sabun, ya kan, lebih dari Lubuk Sabun ya. Karena banyak juga, bahkan puncak Selawah ya, mungkin sedikit puncak Selawah lah, sedikit lebih tinggi saya daripada puncak Selawah, jadi cukup dingin. Nah, ini menarik, di Tengger ini masyarakatnya sekarang oleh pemerintah Indonesia dikategorikan beragama Hindu. Tapi terkait agama Hindu ini, banyak dari kita di Indonesia yang mayoritas Islam, banyak yang kurang memahami dan kadang-kadang membandingkannya dengan agama kita Islam, bahwa Islam itu sama saja semua, meskipun ada katanya Syiah yang dikatakan sesat oleh sebagian orang, tapi dalam prakteknya yang saya lihat tidak jauh berbeda juga dengan kita, hanya di perbedaan-perbedaan minor gitu. Tetapi di dalam penganut Hindu yang dikategorikan Hindu oleh pemerintah Indonesia, bahkan di Indonesia sendiri sangat berbeda, apalagi dengan yang di India sana. Nah, Tengger ini baru dikategorikan sebagai penganut agama Hindu sejak tahun 1946. Sebelumnya mengkategorikan mereka secara resmi adalah Buddha, jadi dulu menyebutnya Buddha Tengger. Tapi oleh satu riset yang dibuat oleh Departemen Agama di Direktorat yang Dirjen Hindu Buddha ya, ditemukan bahwa ada banyak kemiripan praktek keagamaan di sini dengan di Bali. Kemudian mereka di sini dikategorikan sebagai Hindu ya, bahkan untuk di desa yang di sebelah sana, bukan di bagian sini, di sebelah bagian lain masih tapi kawasan Tengger, ada yang namanya Tosari. Di sana masyarakatnya ya mungkin separuh-separuh ya, ada Islam, ada Hindu gitu. Dan kemudian ada sedikit agama Kristen. Nah, jadi di sana dulu karena masyarakat ini dianggap terpisah gitu untuk camat, kemudian digilir di agama Islam, setelah itu Hindu. Tapi di sana karena zaman dulu tingkat pendidikan masyarakat belum tinggi, karena ini daerah ini benar-benar terisolasi dulunya, jadi tidak banyak yang berkesempatan bersekolah. Jadi saat itu tidak ada warga dari sekitar Tosari itu yang memenuhi syarat untuk menjadi camat. Jadi untuk camat yang beragama Hindu itu diimpor dari Bali. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah agama Hindu Tengger ini sama dengan yang di Bali? Secara penyebutan ya sama, Hindu, tapi dalam praktek banyak sekali perbedaan. Misalnya di Tengger ini sendiri ada banyak upacara-upacara yang adalah upacara umum di Bali tidak mereka kenal di sini. Bahkan pura seperti yang dikenal di Bali, pura agungnya mereka kalau di Bali itu ada Besakih, di sini mereka namanya Pura Poten, dibangun di kawahnya di Lautan Pasir, itu di Bromo, di kaldera Tengger. Itu baru selesai tahun 1994. Jadi sebelumnya mereka mempraktikkan ritual yang berbeda dengan di Bali. Nah, jadi kenapa mereka disebut Hindu? Jadi berdasarkan penelitian beberapa antropolog di Indonesia, itu sebenarnya di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali
lokal yang berbeda antara satu sama yang lain. Tapi dulu negara kita hanya mengakui 5 agama. Nah, bagaimana untuk suatu kepercayaan itu dikategorikan sebagai agama atau hanya sebagai budaya? Pada saat itu pemerintah Indonesia membedakannya berdasarkan kategorisasi yang umum berlaku di agama-agama mayoritas yang berkembang awalnya di Timur Tengah seperti ya sebut Yahudi, Kristen, dan kemudian Islam. Apa ciri-ciri dari agama yang berkembang di Timur Tengah? Itu ada kitab suci, ya, ada kitab sucinya. Dan karena ada kitab sucinya, kita kalau untuk jabatan tertentu, dilantik untuk jabatan tertentu, kita bersumpah di bawah kitab suci yang kita yakini atau memegang kitab suci yang kita yakini. Nah, sementara itu dari 700 ya ribuan, hampir 1000 lah, 1000 lebih suku di Indonesia itu kan banyak sekali kepercayaan asli yang sudah hidup sebelum agama-agama dari yang berbasis di Timur Tengah, bahkan agama yang berbasis di India, Hindu dan Buddha datang, sudah ada aliran kepercayaan seperti itu. Tapi karena tidak ada kitab sucinya, tidak diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai agama pada saat itu. Nah, Tengger ini nasibnya sama dulu dengan agama-agama yang lain, cuma karena mereka ada di depan, makanya banyak sebenarnya bukan hanya Tengger, kepercayaan seperti ini sekarang ini bisa dikategorikan sebagai Hindu dan berkiblatnya ke Bali. Ya, jadi tapi dalam prakteknya, karena itu memang bukan bagian dari ritual yang mereka kenal, meskipun dikategorikan Hindu dan mereka melihat diri mereka sendiri sebagai Hindu untuk saat ini, tapi mereka dalam keseharian tidak benar-benar menyatu dengan ritual-ritual Hindu. Kalau Hindu yang kita lihat Bali, apalagi India ya, dengan Bali saja mereka tidak menyatu, apalagi dengan ritual Hindu yang ada di India. Sebagai contoh ya, di sini perbedaannya di Hindu Tengger ini mereka tidak mengenal sistem kasta. Kemudian kalau di Bali juga untuk pemuka agamanya, ya ritual agama gitu, dia ada yang pendeta tingginya disebut pedande atau empu kalau yang dari bukan orang berkasta Brahmana. Kemudian ada pemangku, itu kalau di Gayo itu seperti Tengku Imam Kampung. Tengku Imam Kampung itu pemangku kalau di Bali. Nah, di sini nggak ada. Sekarang kalau dulu mereka hanya menyebutnya dukun dari pemangku agama tersebut. Seperti Tengku Kampung itu dulu disebut dukun, tapi kalau sekarang karena sudah ada pengaruh Hindu Bali, mereka sebut juru mangku. Kalau di Bali itu juru mangku sebutannya ya. Dan kemudian juga di sini tidak mengenal yang namanya ngaben itu dibakar ya. Sebetulnya di Bali juga tidak semuanya, di daerah pegunungan juga di Bali yang orang-orang Bali yang di pegunungan juga tidak dibakar, tidak diaben ya. Mereka Bali Mule dan Bali Aga. Itu konon mereka adalah orang Bali yang sudah tinggal di sana sebelum pendatang orang-orang Bali, nenek moyangnya datang dari Jawa, datang ke pulau itu. Jadi Bali Age katanya itu yang paling murni Bali, dan kemudian Bali Mule ya sudah bergabung. Tapi mereka juga cirinya tidak di aben seperti di sini yang di gunung-gunung, karena itu dekat dengan dewa-dewa, jadi takut mengganggu asapnya, kata mereka, cerita mereka ke saya. Nah, kalau di sini tapi bedanya, kalau di daerah-daerah seperti di Bali Mule, saya pernah pergi ke Bayung Gede atau Bali Aga itu di Tenganan, biarpun tidak diaben dengan cara dibakar, setelah kurun waktu tertentu, setelah 2 tahun misalnya, itu dianggap sudah menyatu dengan alam. Jadi fisiknya itu sudah tidak ada lagi, jadi tinggal jiwa dari yang sudah meninggal itu yang disembahyangi, nanti datang ke pura keluarga dan juga di pura keluarga besar di Besaki ya. Di sini tidak mengenal itu, jadi penguburannya di sini seperti kita orang Islam, kuburan ya tetap diziarahi mereka. Dan kemudian keunikan lain juga, misalnya di sini tidak mengenal
budaya potong gigi seperti di Bali untuk yang sudah akil balik. Malahan di sini untuk yang laki-laki mereka disunat seperti kita ya, umat Islam ya. Jadi memang sangat berbeda. Tapi begitulah kita Indonesia, negeri kita ini kaya sekali dengan berbagai budaya, kepercayaan. Tapi tidak perlu ada keributan karena sudah berbeda. Tampaknya di sini Tengger beda dengan Bali dalam segi ritual, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang perlu diributkan. Oke, selanjutnya saya akan jalan-jalan. Saya akan tunjukkan perbedaan-perbedaannya dengan agama Hindu yang di masyarakat Bali. Dan setelahnya mungkin nanti saya akan mengajak berbicara sama-sama organisasi untuk kita bisa mengenal lebih dekat bagaimana budaya dan kepercayaan orang Tengger. Itu dulu dari saya kali ini.